Salam jumpa kembali adik mahasiswa dimanapun berada. Kita memulai pembelajaran komunikasi politik ya. Ini membedah buku anatomi komunikasi politik ya, karya saya Dr. Andi Budi, dan kita memasuki di bab 7 ini ya, tentang kampanye politik. Baiklah, kita lanjut ke pendahuluan ya. Kita harus bisa bayangkan bahwa sebuah startup yang ambisius adalah tujuannya bukan untuk menjual produk ya, melainkan untuk menjual seorang kandidat kepada jutaan konsumen pemilih. Produknya memiliki kekuatan dan kelemahan. Pasarnya sangat kompetitif, penuh dengan pesaing yang agresif. Anggaran pemasarannya terbatas dan tanggal peluncurannya atau hari pemilihan sudah pasti dan tidak bisa ditawar-tawar. Selamat datang di dunia kampanye politik, sebuah operasi yang menggabungkan strategi militer, pemasaran konsumen, dan teater publik dalam satu wadah bertekanan tinggi. Kampanye politik merupakan upaya yang terorganisir untuk mempengaruhi pemilihan publik melalui perencanaan yang matang, komunikasi strategis, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Dalam praktek modern, kampanye tidak lagi sekedar identik dengan pidato dan pemasangan atribut, melainkan melibatkan riset pemilih, ya, penetapan tujuan yang terukur, segmentasi audiens, pembentukan citra kandidat, pengelolaan organisasi kampanye, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pesan dan taktik yang digunakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap anatomi kampanye politik menjadi penting karena di dalamnya berlangsung proses persuasi politik yang intens, sistematis, dan sangat menentukan hasil kompetisi elektoral. Oke, kita lanjut tujuan pembelajaran ini ya. Agar kita mampu menjelaskan tahapan-tahapan kunci dalam perencanaan kampanye politik, mulai dari riset hingga penentuan strategi. Yang kedua, menerapkan konsep-konsep pemasaran politik seperti segmentasi, penargetan, dan penempatan positioning dalam konteks kampanye. Ketiga, mampu membedakan antara berbagai taktik kampanye, termasuk kampanye negatif, kampanye hitam, dan kampanye berbasis isu. Relevansinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena praktek kampanye politik ini tidak hanya hadir ya dalam masa pemilu, tetapi juga membentuk era atau cara masyarakat menerima informasi melalui kandidat dan mengambil keputusan politik. Pemahaman mengenai perencanaan kampanye, strategi pemasaran politik, peran media, serta pembeda antara kritik yang faktual dan disinformasi membantu pembaca menjadi warga negara yang lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi pesan-pesan politik yang beredar di ruang publik, baik melalui media konvensional maupun media digital atau sosmed kita. Nah, kita masuk dalam perencanaan kampanye. Perencanaan kampanye merupakan fondasi utama dalam keseluruhan proses kampanye politik karena menentukan arah, fokus, dan koherensi tindakan yang akan dijalankan. Kampanye yang efektif tidak bergantung semata pada intensitas aktivitas atau besarnya anggaran, melainkan pada perencanaan yang sistematis. Melalui riset, penetapan tujuan, kemudian perumusan strategi dan alokasi sumber daya secara terarah. Nah, dengan demikian, perencanaan memastikan bahwa setiap tindakan komunikasi, baik melalui media massa, tatap muka, maupun media digital, menjadi bagian dari desain strategis yang terpadu.
bukan sekedar rangkaian aktivitas yang terpisah-pisah dan tidak terkoordinasi. Riset dan analisis situasi. Riset dan analisis situasi merupakan tahap paling mendasar dalam perencanaan kampanye karena seluruh keputusan strategis dibangun di atas informasi yang akurat dan relevan. Riset kampanye mencakup analisis pemilih, survei tolak ukur untuk memetakan tingkat pengenalan kandidat, citra kandidat dan lawan, serta isu-isu prioritas pemilih. Penentuan tujuan dan target audiens. Setelah riset dilakukan, kampanye harus menerjemahkan hasil analisis menjadi tujuan yang konkret, terukur, dan operasional agar pelaksanaan kampanye memiliki arah yang jelas. Tujuan umum untuk memenangkan pemilu perlu dipecah menjadi sasaran yang lebih spesifik, seperti penetapan angka kemenangan, peningkatan pengenalan kandidat, persuasi terhadap pemilih mengambang, dan mobilisasi basis pendukung. Strategi dan taktik kampanye. Strategi dan taktik kampanye ya, ini merupakan kerangka konseptual utama yang menjelaskan alasan mengapa pemilih diharapkan memilih kandidat tertentu, sedangkan taktik adalah bentuk implementasi konkret dari strategi tersebut di lapangan. Manajemen pemasaran politik. Manajemen pemasaran politik merupakan pendekatan yang menerapkan prinsip-prinsip pemasaran komersial ke dalam arena politik dengan melihat kandidat sebagai produk, pemilih sebagai konsumen, dan pemilu sebagai arena kompetisi pasar. Segmentasi, penargetan, dan penempatan. Segmentasi, penargetan, dan penempatan atau STP merupakan inti dari pemasaran politik karena menyediakan kerangka kerja untuk memahami keberagaman pemilih dan merancang strategi yang lebih presisi. Dan branding dan rebranding politik. Branding politik adalah proses pembentukan identitas dan citra yang unik serta konsisten bagi kandidat atau partai politik agar berbeda dari pesaing dan mampu membangun keterikatan emosional dengan pemilih. Merek politik yang kuat tidak hanya menyederhanakan keputusan pemilih, tetapi juga dapat menciptakan loyalitas yang relatif tahan lama. Dalam kondisi tertentu, ketika citra lama dinilai negatif atau tidak lagi sesuai dengan konteks politik, rebranding diperlukan sebagai upaya strategis untuk mengubah persepsi publik. Meskipun proses ini sulit dilakukan karena menuntut perubahan yang tidak hanya simbolik, tetapi juga substantif dalam kebijakan, gaya kepemimpinan, maupun penampilan politik. Kita masuk dalam peran iklan politik. Iklan politik merupakan instrumen promosi yang paling tampak dan seringkali paling mahal dalam bauran pemasaran politik karena memungkinkan kampanye menyampaikan pesan secara terkendali tanpa melalui filter jurnalistik. Nah, kita masuk dalam organisasi kampanye. Organisasi kampanye ini ya secara umum kampanye profesional memiliki struktur organisasi yang relatif serupa, meskipun skalanya dapat berbeda-beda. Di dalamnya terdapat manajer kampanye yang memimpin operasi sehari-hari, direktur komunikasi yang mengelola pesan dan hubungan media, direktur keuangan yang bertanggung jawab atas penggalangan dana dan pengelolaan anggaran, serta direktur lapangan yang mengkoordinasikan operasi mobilisasi pemilih. Peran sukarelawan. Sukarelawan merupakan unsur vital dalam organisasi kampanye, terutama pada tingkat lokal, karena mereka menjadi tenaga utama dalam operasi komunikasi langsung dengan pemilih. Manajemen anggaran ya.
Pepatah lama dalam politik mengatakan bahwa uang adalah suatu susu ibu dari politik. Meskipun terdengar sinis, kenyataannya adalah bahwa kampanye membutuhkan uang yang sangat besar untuk dapat bersaing secara efektif. Masuk pada kampanye negatif dan kampanye hitam. Nah, apa ini? Kampanye negatif dan kampanye hitam merupakan dua praktek yang sering disamakan dalam percakapan publik, padahal keduanya memiliki karakter yang berbeda secara mendasar. Kampanye negatif itu merujuk pada kritik terhadap lawan yang masih berbasis fakta dan dapat diverifikasi baik terkait isu maupun citra kandidat, sehingga dalam batas tertentu masih dapat dipandang sebagai bagian sah dari kompetisi demokrasi. Sebaliknya, kampanye hitam bertumbuh pada kebohongan, fitnah, disinformasi, dan hoax yang bertujuan merusak reputasi lawan tanpa dasar faktual, sehingga bersifat merusak dan tidak memiliki legitimasi etis dalam praktik demokrasi. Definisi dan perbedaannya, ya, kampanye negatif dan kampanye hitam. Bahwa kampanye negatif, saya akan memberitahu Anda sesuatu yang benar tetapi tidak menyenangkan tentang lawan saya. Ia menyerang tapi dengan amunisi yang faktual. Nah, sekarang narasi kampanye negatif hitamnya adalah saya akan mengarang kebohongan tentang lawan saya untuk membuat Anda tidak memilihnya. Ia menyerang dengan amunisi palsu. Dalam praktik nyata, garis di antara keduanya terkadang bisa kabur, terutama ketika kampanye negatif menggunakan kutipan di luar konteks atau secara menyesatkan membingkai sebuah fakta yang benar. Dampak terhadap pemilih apa? Bahwa dampak kampanye negatif terhadap pemilih bersifat kompleks dan tidak tunggal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa paparan terus-menerus terhadap serangan politik dapat menimbulkan sinisme, kejenuhan, dan penurunan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan yang kurang partisipan. Namun penelitian lain memperlihatkan bahwa kampanye negatif juga dapat meningkatkan perhatian, pengetahuan, dan keterlibatan pemilih karena memperjelas perbedaan antara kandidat dan membuat pesan lebih mudah diingat. Berbeda dengan itu, kampanye hitam cenderung menghasilkan dampak yang lebih destruktif karena merusak kualitas wacana publik serta menurunkan kepercayaan terhadap proses politik secara keseluruhan. Nah, kalau kita bicara etika kampanye negatif bisa dibaca ya selanjutnya di bab 6 ini ya, terus evaluasi kampanye juga begitu. Kemudian peran polling dalam kampanye, saya kira ini hal yang biasa, analisa data dan metrik digital. Kemudian pembelajaran pasca kampanye juga begitu. Kita masuk dalam rangkuman ya, bahwa setelah yang kita lihat tadi, pelajari, kampanye politik yang efektif itu harus dibangun melalui perencanaan yang cermat, mulai dari riset pemilih dan lawan politik, penetapan tujuan yang terukur, hingga perumusan strategi yang menjadi dasar pemilihan taktik kampanye. Dalam pelaksanaannya, kampanye modern menerapkan prinsip pemasaran politik melalui segmentasi, penargetan, penempatan untuk membentuk citra kandidat yang sesuai dengan kebutuhan pemilih. Keberhasilan kampanye juga ditentukan oleh organisasi kampanye yang dikelola secara profesional dan didukung oleh peran sukarelawan di lapangan. Selain itu, bab ini membedakan secara tegas kampanye negatif yang masih berbasis fakta dari kampanye hitam yang mengandalkan kebohongan dan disinformasi. Pada akhirnya, seluruh proses kampanye perlu dievaluasi secara berkelanjutan melalui polling dan analisis data digital agar strategi yang dijalankan tetap efektif dan responsif terhadap dinamika politik. Demikianlah kawan-kawan, adik-adik mahasiswa dan para pendengar semuanya. Kita akhiri dan silakan bisa dibaca di buku Anatomi Komunikasi Politik. Salam jumpa, salam sehat selalu.